Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parwati, kelas 2A Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjawab jawaban UTS yang telah diberikan oleh dosen saya dalam mata kuliah KN-UAN. Berikut video jawabannya. Kondisi masyarakat Indonesia di masa penjajahan Belanda dipenuhi penderitaan. Politik adu domba keji yang dilancarkan Belanda hingga memicu perseteruan antara raja-raja di daerah. Alhasil terjadilah perang saudara dan perebutan tahta kerajaan. Tidak hanya itu, yaitu dampak bagi Indonesia akibat penjajahan Belanda adalah liciknya monopoli VOC. VOC adalah kunci perekonomian Belanda pada saat itu. Yang kedua, sistem tanam paksa. Tanam paksa peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 membuat rakyat semakin menderita. Yang ketiga, sistem kerja rodi. Dalam masa jabatan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels sekitar tahun 1808 hingga tahun 1811, masyarakat Indonesia harus merasakan sistem kerja rodi. Kerja rodi dilakukan guna mendukung sistem tanam paksa. Hijaz adalah merupakan cikal bakal kelahiran Nahdlatul Ulama. Komite ini dibentuk oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atas restu Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dibentuknya Komite Hijaz adalah untuk mengirimkan delegasi ulama Indonesia yang akan menghadap Raja Ibnu Sud tahun 1925. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU didirikan pada 31 Januari 1926. Sejarah berdirinya NU tak lepas dari peran besar sejumlah ulama yakni Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wajah Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syamsuri. NU berawal dari pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Jawa Timur. Berikut deskripsi lambang NU sebagaimana dijelaskan dalam antologi sejarah istilah Amaliyah Uswah NU. Yang pertama, bola dunia adalah tempat manusia berasal dan tinggal. Hal ini sesuai dengan surat Taha ayat 55. Yang kedua, tali atau lambang yang mengelilingi bola dunia. Ini artinya adalah lambang ukhuwah atau persaudaraan. Ini berdasarkan ayat 103 dalam surah Al-Imran. Yang ketiga, peta. Terlihat meskipun NU menggunakan lambang bola dunia, tapi tampak yang di permukaan adalah peta Indonesia. Yang keempat, dua simpul ikatan di bagian bawah melambangkan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. Yang kelima, untaian tampar tambang yang berjumlah 99 melambangkan nama-nama terpuji bagi Allah, yaitu Asmaul Husna. Yang keenam, 5 bintang di atas bola dunia. Bintang yang berada di tengah berukuran besar dibanding 4 yang lainnya. Bintang paling besar itu melambangkan Rasulullah, sementara 4 melambangkan sahabatnya yang mendapatkan julukan Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Thalib. Yang ketujuh, bintang di bawah bola dunia melambangkan 4 imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali. Yang kedelapan, jumlah bintang secara keseluruhan ada 9. Ini bermakna wali songo, 9 ulama penyebar Islam. Yang kesembilan, Nahdlatul Ulama adalah huruf harap yang melintang di tengah bumi untuk menunjukkan nama organisasi tersebut, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Ke-10, warna dasar lambang adalah hijau sebagai lambang kesuburan. Ke-11, tulisan berwarna putih sebagai lambang kesucian. Sumbangsi dari Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pejuang Islam. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk Islam dimulai ketika mendirikan pondok pesantren Tebuireng pada 1899. Pesantren ini awalnya sangat kecil hingga akhirnya berkembang dan menjadi pesantren terbesar di Jawa pada awal abad ke-20. Kemudian pada 31 Januari 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan beberapa ulama mendirikan Nahdlatul Ulama. Berdirinya Nahdlatul Ulama dilatar belakangi oleh situasi dunia Islam kala itu yang sedang dilanda pertentangan faham.
NU hadir dengan pemikiran lebih moderat sehingga membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah. Yang kedua, sumbangsi Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pahlawan pejuang pemikir. Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang lahir di Jombang pada 31 Maret 1988 merupakan pendiri Nahdlatul Ulama bersama Kyai Haji Masyari. Ayahnya Kyai Haji Hasbullah Said merupakan pengasuh pesantren Tembak Beras di Jombang, Jawa Timur, sedangkan ibunya bernama Nyai Latifah. Gelarnya sebagai pahlawan nasional Indonesia baru disematkan pada 7 November 2014 oleh Presiden Joko Widodo. Sosok Abdul Wahab Hasbullah juga dikenal sebagai pelopor dalam membuka forum diskusi antar ulama, baik dari lingkungan NU, Muhammadiyah, hingga organisasi lainnya. Ia mengenyam pendidikan dan berbagai pesantren seperti pesantren Mojinasi di Nganjuk, pesantren Tawangsari sepanjang hingga pesantren Tabuireng di Jombang. Tak berhenti di situ, Abdul Wahab Hasbullah melanjutkan pendidikan hingga ke Mekah untuk berguru pada Syekh Mahfuz At-Tirmizi dan Syekh Al-Yamani dan mendapatkan hasil yang istimewa. Sepulang dari Mekah pada 1914, Abdul Wahab Hasbullah kembali mengasuh pesantrennya di Tambak Beras. Syalona Kholil Bangkalan diusulkan jadi pahlawan nasional. Tokoh ulama asal Bangkalan, Madura, mendiang Syekhona Muhammad Kholil diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Ia dinilai menjadi simpul dari pergerakan Islam Nusantara dan penguatan nasionalisme di abad 1800-an. Syalona Kholil dianggap berkontribusi dan gerakan nasionalisme dengan aktif memperdayakan masyarakat dalam bidang agama, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan politik. Syalona Kholil menjadi titik sentral penempaan dan pembibitan para calon pejuang dan pahlawan. Hal ini tidak terbantahkan dalam fakta sejarah, kata Ketua Tim Kajian Akademik dalam biografi Syalona Kholil, Dr. Muhammad di Surabaya akhir pekan. Sekian video jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.